Oke teman-teman, kita bongkar bareng-bareng ya. Seringkali kita mikir Ramadan itu ya cuma nahan lapar dan haus dari pagi sampai sore, padahal nih bulan ini tuh lebih dari itu. Anggap aja ini kayak program training spiritual super intensif selama 30 hari. Misinya bukan cuma dapat gelar takwa di akhir, tapi benar-benar nge-upgrade diri kita jadi versi terbaik di hadapan Allah. Siap? Nah, coba deh, resapi dulu hadis qudsi yang satu ini. Beda banget sama ibadah lain yang pahalanya disebutin kan. Ada yang dilipetin 10 kali, 700 kali, tapi puasa itu beda. Hadiahnya rahasia. Jadi kejutan langsung dari Allah. Ini tuh kayak deal super eksklusif. Cuma antara kita sama dia. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa ngitung. Keren banget kan? Pertanyaan bagus. Gini deh, coba kita pikirin. Kalau kita sholat, sedekah, atau haji, itu semua kelihatan sama orang lain, ya kan? Tapi puasa, siapa yang tahu kita beneran puasa seharian? Cuma kita dan Allah yang tahu. 100% kita beneran nahan diri, atau jangan-jangan diam-diam minum di kamar mandi. Nah, disitulah letak keistimewaannya. Poin utamanya adalah puasa itu ibadah yang paling jauh dari riya alias pamer. Ini murni tentang kejujuran kita di saat gak ada satu orang pun yang ngawasin. Karena ibadah ini sifatnya rahasia banget, Allah langsung bilang, oke, yang ini urusanku. Pahala ibadah lain ada hitung-hitungannya, tapi pahala puasa itu unlimited. Allah sendiri yang bakal ngasih bonusnya, tanpa perantara, tanpa batas. Coba bayangin. Oke, sekarang kita masuk ke ritual harian yang sering kita lakuin. Sahur dan buka puasa itu bukan cuma soal ngisi perut loh. Ini adalah momen-momen emas buat ngeraup pahala dan berkah. Yuk, kita lihat gimana caranya biar dua momen ini jadi makin powerful. Sahur itu bukan sekedar sarapan kepagian ya. Nabi kita bilang, di dalam sahur itu ada barokah, ada keberkahan. Jadi setiap suapan makanan atau tegukan air itu dihitung sebagai ibadah. Ini juga yang jadi pembeda utama puasa kita sama puasanya umat-umat terdahulu. Dan yang paling keren, sunnah sahur ini bisa kita dapat walau cuma dengan seteguk air. Jadi, please jangan pernah skip sahur. Dan ada strateginya juga loh. Sunnahnya itu justru mengakhirkan sahur, deket-deket banget sama azan subuh. Kenapa coba? Biar energi kita buat puasa seharian lebih full tank, dan yang paling penting, biar kita pasti melek buat sholat subuh, bukan malah bablas tidur lagi. Jaraknya itu diperkirain cuma sependek waktu baca 50 ayat Al-Quran. Wah, mepet banget kan? Lanjut ke momen yang ditunggu-tunggu, berbuka. Begitu dengar azan maghrib, langsung batalin. Jangan ditunda-tunda, jangan nunggu iklan dulu, ini sunnahnya. Awalin dengan kurma basah atau kurma kering, kalau nggak ada juga cukup air putih. Nah, setelah itu, jangan lupa baca doa yang sahih. Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insyaallah. Sekarang, ayo kita naik level. Puasa itu bukan cuma soal perut kosong dan tenggorokan kering. Itu sih puasa level standar. Nah, puasa level premiumnya itu adalah saat kita juga bisa memuasakan lisan kita, mata kita, telinga kita, dan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang nggak benar. Jelek banget kan? Hadis ini tuh kayak tamparan halus buat kita semua. Buat apa coba kita nahan lapar dan haus seharian kalau mulut kita masih gampang banget bohong, ngomongin orang, atau nyakitin hati orang lain? Allah seakan bilang, aku nggak butuh puasa yang model begitu. Artinya, kualitas puasa kita itu diukur langsung dari akhlak kita. Jadi, gimana cara upgrade-nya? Gampang. Pertama, pasang rem di mulut. Kedua, gaspol sedekahnya. Nabi Muhammad itu udah paling dermawan, tapi di bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu lebih kenceng dari angin yang berhembus. Kebayang nggak? Dan ketiga, akrabin diri sama Al-Quran. Nah, inilah paket kompletnya. Inilah yang bikin puasa kita jadi berkualitas premium. Oke, kita udah masuk ke puncaknya Ramadan, 10 malam terakhir. Di sini ada satu malam yang jadi spiritual jackpot terbesar dalam setahun. Namanya Lailatul Qadar. Malam yang paling ditunggu-tunggu, yang nilainya luar biasa. Ini bukan main-main. Ibadah yang kita lakukan di satu malam ini, nilainya itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung, itu setara dengan 83 tahun lebih. Gila kan? Kita bisa dapat pahala seumur hidup atau bahkan lebih cuma dalam satu malam. Siapa coba yang mau ngelewatin kesempatan emas ini? Terus gimana cara ngenalinnya? Ada tanda-tandanya nih. Kata Nabi, malamnya itu tenang, udaranya sejuk, nggak panas dan nggak dingin. Hati kita sebagai orang beriman juga bakal ngerasa damai dan lapang banget. Nah,
Tanda yang paling jelas bisa kita lihat keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya yang teduh, warnanya putih, dan gak menyilaukan sama sekali. Nah, kalau kita merasa dapat malam spesial ini, apa yang harus kita lakuin? Aisyah pernah nanya ke Nabi, dan beliau ngajarin doa super singkat tapi dahsyat ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau maha pemaaf, Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Ulangi terus doa ini, resapi maknanya. Simple tapi dalam banget. Setelah sebulan penuh berjuang, jangan santai dulu. Ada satu misi terakhir buat menyempurnakan upgrade Ramadan kita. Namanya zakat fitri. Ini bukan cuma kewajiban, tapi punya dua fungsi yang keren banget. Pertama, buat ngebersihin puasa kita dari dosa-dosa kecil yang mungkin gak sengaja kita lakuin. Kedua, buat ngasih makan orang miskin, biar mereka juga bisa ikut bahagia di hari raya. Rinciannya simpel banget. Tujuannya ada dua, sebagai pembersih dosa buat kita, dan sebagai sumber kebahagiaan buat mereka yang butuh. Kadarnya itu 1 syaw, atau gampangnya sekitar 2,5–3 kg makanan pokok. Kalau di Indonesia, ya beras, dan waktu terbaik buat ngeluarinnya adalah pagi hari sebelum sholat Id. Jadi jangan sampai telat ya. Nah, setelah semua training Ramadan selesai, terus apa? Hadis ini ngasih jawabannya. Suksesnya Ramadan kita itu bukan diukur dari seberapa ngebut kita ibadah di bulan ini aja, tapi dari seberapa konsisten kita bisa nerusin kebaikan-kebaikan itu setelah Ramadan pergi. Sedikit tapi rutin, itu yang Allah suka. Istiqomah itu kuncinya. Jadi, sekarang coba deh kita renungin bareng-bareng. Dari semua kebaikan yang udah kita latih sebulan ini, mulai dari sholat malam, baca Quran, sedekah, sampai jaga lisan, mana satu aja kebiasaan yang bakal kamu perjuangin mati-matian buat jadi upgrade permanen dalam hidupmu? Karena itulah esensi sejati dari kemenangan Ramadan.